Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare untuk saat ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa, mari kita jelang Apa Kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita awali informasi kita kali ini. UPTD Kecamatan Soreang menggelar lomba guru berprestasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Kota Parepare dan menghasilkan guru yang inovatif dan mampu menghadapi tuntutan zaman yang terus berubah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, guru sebagai tokoh sentral dalam peningkatan pendidikan nasional menghadapi beragam tantangan. Saat ini misalnya, dunia pendidikan menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Selaras dengan itu, guru dan tenaga kependidikan harus mampu mengajarkan dan membimbing peserta didik untuk 5 potensi sekaligus, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif dan inovatif, kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, bekerja sama dan berkolaborasi, serta mampu menghadirkan kepercayaan diri. Sesuai tantangan yang ada, langkah-langkah menghadirkan guru berprestasi terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui pemilihan guru berprestasi. Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Parepare menggelar pemilihan guru berprestasi yang kali ini diadakan untuk pada tingkat Kecamatan Soreang. Kegiatan ini mengangkat tema Merdeka Belajar Mewujudkan Guru Penggerak di Sekolah. Pemilihan guru ini diharapkan menjadi penggerak untuk para guru agar mampu beraktivitas sehingga mampu berkreasi dan berkarya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris yang sebelumnya membuka pemilihan guru berprestasi tersebut yang digelar di UPTD Sekolah Dasar Negeri 71 Kota Parepare, yang juga dihadiri oleh para kepala sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam konteks kebijakan kan sekarang otonomi sekolah, silakan sekolah membuat program-program yang memberi ruang kepada guru untuk beraktivitas, berkreasi dan berkarya. Inilah yang sebenarnya yang selalu diinginkan oleh Bapak Menteri Pengadilan, bahwa kita sekarang dalam situasi merdeka belajar. Apa artinya? Kita tidak terbungkus dengan teori-teori, aturan-aturan yang pragmatik, tapi kita diberi ruang tentu dengan tetap etika-etika agar guru betul-betul punya inspirasi, motivasi dan inovasi, sehingga karya-karyanya itu betul-betul memiliki daya saing. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, para kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja guru untuk gugus 3 Kota Parepare melakukan pertemuan untuk menyatukan visi dalam pelaksanaan ujian nantinya. Berikut liputan selengkapnya. Menjelang pelaksanaan ujian sekolah untuk tingkat sekolah dasar, para kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja guru untuk gugus 3 Kota Parepare melakukan pertemuan untuk menyatukan visi dalam pelaksanaan ujian nantinya. Namun kali ini pertemuan lebih khusus untuk membicarakan persiapan-persiapan terkait pelaksanaan ujian bagi kelas 6, khususnya penentuan untuk soal-soal yang disusun nantinya. Pada pertemuan ini, Ketua Kelompok Kerja Guru Gugus 3 Kota Parepare Hairudin mengatakan, para kepala sekolah, kepala bidang dan pengawas berkumpul satukan visi untuk membicarakan tentang soal-soal yang akan diberikan pada ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Pertemuan ini dikarenakan teknis ujian sekolah pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana soal untuk ujian sekolah dikerjakan langsung pada tingkat kota. Namun tahun ini semua soal disusun langsung oleh sekolah masing-masing. KKG ini kita membahas tentang bagaimana nanti soal-soal yang akan kita gunakan pada ujian sekolah kelas 6. Karena teknis dari ujian sekolah pada tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu 3 mata pelajaran itu di tingkat kota dibuat. Nah, sekarang diserahkan ke sekolah masing-masing. Nah, itu fungsinya KKG, kita berkumpul satu gugus untuk membicarakan dan membentuk tim penyusun soal. Erwin TV Peduli mengabarkan. Apa tadi kita cerita di depan
ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Sudah menjadi program rutin pemerintah setiap minggunya melakukan zikir bersama. Namun kali ini tidak dilakukan di masjid seperti biasanya, tapi dilakukan di Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Jelang peresmian Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie, jajaran pemerintah Kota Parepare menggelar zikir bersama di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie pada Kamis malam 12 Maret 2020. Zafari zikir ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan dihadiri para pejabat Forkopimda, TNI, Polri, pimpinan SKPD, camat, lurah serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan zikir diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tauziah yang dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Dr. Andes Haji Abdul Ghaffar MA. Wakil Wali Kota Parepare dalam sambutannya mengatakan, melalui zikir bersama ini, kita doakan bersama semoga peresmian Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie yang akan diresmikan pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 dapat berjalan lancar dan kondusif. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie telah beroperasi dengan menerima pasien umum dan non-BPJS. Adapun kategori non-BPJS cukup dengan membawa KTP dan KK Kota Parepare dengan biaya digratiskan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga mengungkapkan alasan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie belum dapat menerima pasien kategori BPJS. Melalui kesempatan ini kami mengungkapkan alasan Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie tentu belum dapat menerima pasien kategori BPJS Kesehatan. Oleh karena sebagai rumah sakit yang baru beroperasi, rumah sakit tersebut lalu tergabung mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti setelah diresmikan baru diakreditasi oleh Kementerian, lalu Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie ini akan bekerjasama dengan BPJS. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kamis kemarin Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan As'ad AP MSI memimpin langsung rapat koordinasi forum diskusi grup yang digelar oleh pemerintah Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare menggelar forum diskusi grup yang digelar di ruang data Setdako Kota Parepare pada Kamis 12 Maret 2020 kemarin. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan As'ad APMSI dengan dihadiri unsur terkait diantaranya dari Kepolisian, Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, PT Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, serta perwakilan dari Bank Sulsel dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, sejumlah persoalan didiskusikan termasuk kelangkaan gula pasir di pasaran, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan As'ad APMSI. Kita sudah mulai memikirkan, walaupun sesungguhnya itu sudah mulai terancam beberapa tahun yang lalu, bahwa kehadiran Kepala BPS yang selalu merilis terkait dengan kondisi inflasi yang ada di Parepare, kita ingin include-kan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, Wakapolres Parepare Kompol Haji Sudarno pada kesempatan tersebut menegaskan, terkait dengan kelangkaan gula di pasaran, pihaknya akan ikut turun memantau di lapangan untuk memastikan tidak adanya penimbunan di tengah gejolak kelangkaan gula pasir. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah.
Kembali lagi bersama saya Johar Manikam. Pemirsa, Parepare berhasil mencapai zona hijau dalam bidang pelayanan administrasi dan non-perizinan sesuai dengan standar nasional. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan Komisioner Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Muslimin B. Putra sebagai pemateri di Aula Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare baru-baru ini menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kota Parepare yang mendapatkan zona hijau dari segi pelayanan administratif perizinan dan non-perizinan, yang berarti secara standar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kota Parepare sudah dinyatakan sesuai dengan standar nasional. Berdasarkan capaian tersebut, Muslimin B. Putra mengharapkan Kota Parepare dapat mempertahankan zona hijau atau meningkatkan menjadi standar internasional. Secara standar Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik, Parepare sudah dinyatakan sesuai dengan standar nasional. Jadi Parepare seharusnya dan diharapkan mempertahankan zona hijau ini, kalau bisa juga ditingkatkan menjadi standar internasional. Muslimin B. Putra menambahkan, di Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten kota selain Kota Parepare yang mendapatkan zona hijau, di antaranya Pinrang, Bantaeng, Bone, Takalar, Pangkep, Sinjai, dan Palopo. Namun hanya Kota Parepare yang langsung mendapatkan zona hijau pada survei pertamanya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Erni Rusdin dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, guna menyukseskan sensus penduduk 2020, belakangan ini Badan Pusat Statistik Kota Parepare gencar melakukan sosialisasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Belakangan ini, Badan Pusat Statistik Kota Parepare gencar melakukan sosialisasi guna menyukseskan sensus penduduk 2020. Berbagai kemudahan telah disediakan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan sensus penduduk 2020, yaitu dengan sensus penduduk online yang bisa diakses di situs sensus.bps.go.id, baik menggunakan smartphone ataupun laptop. Pengisian ini dianggap penting untuk seluruh masyarakat Indonesia guna menyukseskan program pemerintah. Semua data yang dibuat oleh penduduk Indonesia melalui situs tersebut akan dijadikan bahan untuk pembuatan program, di antaranya program pembangunan atau strategi menciptakan lapangan kerja atau iklim investasi demi membuka lapangan kerja bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi kami mengimbau ke masyarakat, memang terutama yang super sibuk, milenial, pengusaha, para ASN, para karyawan untuk bisa ikut sensus penduduk online gitu ya. Bisa diakses melalui website kami di sensus.bps.go.id, tentu dengan jaminan bahwa aplikasi tersebut memang aplikasi resmi dari BPS sebagai penyelenggara sensus dan tentu dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Adapun batas pengisian sampai 31 Maret 2020, dan jika sampai batas tersebut belum melakukan pengisian, maka petugas sensus dengan face-to-face akan datang pada 1 hingga 31 Juli 2020 sebagai pendataan manual seperti yang ada selama ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm nih. Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. SD Negeri 28 Parepare patut berbangga. Bagaimana tidak, sebanyak 26 kepala UPTD Kabupaten Pinrang menjadikannya sebagai sekolah percontohan. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda.
Sejumlah kepala UPTD sekolah dasar dari Kabupaten Pinrang melakukan kunjungan atau studi banding ke Sekolah SD Negeri 28 Parepare pada Kamis 12 Maret 2020. Rombongan yang berjumlah 26 kepala UPTD sekolah dasar dari Kecamatan Matirobulu Kabupaten Pinrang ini disambut secara resmi oleh Kepala UPTD SD Negeri 28 Parepare, Haja Andi Nursiah, bersama guru-guru di sekolah tersebut. Para kepala sekolah dari Kabupaten Pinrang kagum melihat konsep penataan sekolah yang dilakukan oleh SD Negeri 28. Menurut mereka, sekolah yang ditata dengan indah akan memberikan kenyamanan bagi guru maupun peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran. Kepala UPTD SD Negeri 77 Pinrang, Reski Rashid, selaku ketua rombongan, menilai sekolah SD Negeri 28 layak menjadi percontohan bagi sekolah dasar yang ada di Kecamatan Matirobulu. Awalnya saya surprise, ternyata saya melihat ini banyak berbeda yang kami lakukan di bawah. Utamanya setelah nanti berharap kepala sekolah yang dari Matirobulu ini akan kembali ke sekolahnya untuk melihat sesungguhnya kalau sekolah ditata dengan indah itu sungguh luar biasa kenyamanan yang dapat oleh guru, siswa. Menurut penilaian Bapak di sini terhadap Desa 28 bagaimana Pak? Wah, luar biasa. Ternyata dia bisa memanfaatkan sudut-sudut tanah yang kosong untuk menata dengan berbagai tanaman. Ya, saya lihat ini seperti ini masih ada yang peduli. Ya, kepedulian yang sangat kepala sekolah yang peduli hal ini bisa terjadi. Kapan kepedulian walaupun dana ada, biaya ada, tapi kalau kepedulian dan dia punya konsep untuk memajukan sekolah itu. Reski Rashid juga mengungkapkan bahwa studi banding ini sebagai salah satu agenda untuk penyusunan rencana kerja kepala sekolah di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Sehingga hasil kunjungan ini nantinya bisa menjadi referensi bagi para kepala UPTD untuk menyusun konsep program kerja yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Haji Suherman mengapresiasi penataan yang cukup rapi dan bersih di Sekolah SMP Negeri 2 Kota Parepare pada saat melakukan penilaian di 3 titik sekolah di Kota Parepare yang menjadi perwakilan untuk Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi tahun 2020. Tim penilai sekolah sehat yang diketuai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Suherman melakukan penilaian di 3 titik sekolah di Kota Parepare yang menjadi perwakilan untuk Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi tahun 2020, yakni TK Kemala Bayangkari 19 Parepare, UPTD SD Negeri 28 Parepare, dan UPTD SMP Negeri 2 Parepare pada Rabu 11 Maret 2020. Khusus di Sekolah SMP Negeri 2 Parepare, Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Suherman, mengapresiasi penataan yang cukup rapih dan bersih di sekolah tersebut. Terus untuk SMP Negeri 2 ini, alhamdulillah cukup luas, bagus, tertata rapi. Semuanya ya mungkin ada pembenahan sedikit dari tim penilai. Nah, kami berharap dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan seluruh sekolah yang ada di Kota Parepare ini Pak harus tingkat kecamatan dulu, baru tingkat Kota Parepare baru diusulkan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan di tahun ini juga ada sekolah yang di Kota Parepare ini bisa mewakili tingkat nasional. Dalam penilaian di seluruh titik sentral di SMP Negeri 2 Parepare, nampak Suherman kerap memberikan jempol, terlebih saat memasuki kloset atau WC siswa. Kepada awak media, Suherman juga menitip harapan agar kedepannya semua sekolah di Parepare dapat mengikuti lomba sekolah sehat yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dia juga menyampaikan terima kasih atas segala persiapan yang sangat baik yang dilakukan pemerintah Kota Parepare pada ajang penilaian lomba sekolah sehat tahun ini. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju.
Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.